Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku semua, pemirsa Cahaya TV di Pati dan sekitarnya yang dirahmati Allah. Mari kita kaji bersama-sama kajian manajemen Islam ini. Suatu kajian untuk kita berupaya meningkatkan wawasan, meningkatkan hikmah-hikmah kita dengan tuntunan-tuntunan Islam yang benar, sehingga kita bisa memanage, mengelola kehidupan kita dengan baik. Pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, pada kesempatan yang baik ini, tema kita adalah manajemen syukur. Ya, memang waktu yang terbatas ini, setidaknya kita akan sampaikan prinsip-prinsip dari manajemen syukur itu. Pemirsa Cahaya TV yang dirahmati Allah. Jadi Islam ini atau Allah memberikan suatu tuntunan. Bagaimana kita sebagai hamba Allah, hamba yang senang bersyukur, hamba yang hobi bersyukur, menjadi kelompok orang-orang yang syakirin, orang-orang yang pandai bersyukur. Allah memberi tuntunan itu. Dan di surat Al-Fatihah juga ada Alhamdulillah. Jadi kita bagaimana setiap selesai pekerjaan, setiap merasakan sesuatu apapun, jangan lupa ada skenario yang lebih besar, bukan karena karya kita sendiri, yaitu siapa? Allah yang memberikan izin kita bisa berkarya melakukan sesuatu. Sebab tanpa izin Allah, mustahil semua yang kita lakukan itu bisa terjadi seperti keinginan kita. Maka mari di dalam manajemen syukur ini kita coba renungi tadi ya. Ya, coba Allah, kalau kita melihat diri kita aja, Allah memberikan mata. Mata ini dua, karena membutuhkan keseimbangan. Begitu pentingnya mata didesain dua. Nah, mata bisa melihat fenomena warna yang demikian dahsyatnya, bisa merasakan keindahan tanpa batas. Dimanapun kita bisa melihat, kok Allah itu dengan segala makhluknya, betapa indahnya. Pada awalnya dari warna dasar biru, kuning, dan merah saja, tapi menjadi gabungan tanpa batas. Kenapa kok daun itu hijau? Menyejukkan. Di dalam ilmu hipnoterapi, warna hijau itu membuat suatu warna yang membuat orang itu menjadi tenang, dan seterusnya. Siapa yang menumbuhkan semua warna ini? Siapa? Kenapa laut itu biru? Kenapa langit itu biru? Kenapa tanah itu coklat? Semuanya didesain oleh Allah warna-warna yang cocok untuk kepentingan manusia. Bahkan kalau kita lihat, ya misalnya nasi, warna yang jelek cenderungannya hati-hati. Karena kalau sesuatu makan udah busuk biasanya jelek. Nah, dari mata aja kita bisa melihat itu. Nah, kita bisa melihat keindahan tanpa batas. Dan alam semesta yang luar biasa ini, kalau kita kesana kesini keliling dunia, maka kita akan mencoba betapa indahnya alam ini. Dan itu bisa kita nikmati gratis tanpa memiliki. Jadi kalau kita lewat ke masjid, ada rumah sebelah yang bagus, nikmatilah itu. Wah, Masya Allah. Itu rumah itu bagus sekali. Tanpa harus memiliki, kita bisa menikmati. Gratis juga. Nah ini, belum lagi masalah udara. Udah didesain nitrogen, ya, oksigen, sangat seimbang. Pada pagi hari, uap air lebih banyak, sehingga sejuk sekali. Pagi hari ini, O3, ya. O3 yang sangat mencerdaskan pikiran dan menenangkan pikiran kita banyak pada pagi hari ini. Sehingga setelah subuh disarankan untuk kita nggak sholat.
disarankan kita tidak tidur lagi, sehingga menghirup udara O3 yang sangat membuat hati kita tenang, membuat kita semangat dan sebagainya. Komposisi ini bagus sekali. Maksimalnya nitrogen terkandung begini, oksigen demikian. Dan oksigen ini seluruh dunia mendapatkannya, termasuk di Amerika, termasuk di Kanada dan sebagainya. Walaupun pusatnya dari sumber di negara-negara Katulistiwa. Oksigen ini tumbuhan. Kapan kita terima kasih sama tumbuhan? Atau sama Allah yang menciptakan tumbuhan? Padahal kalau kita sakit, Masya Allah, cari-cari oksigen susah, harganya juga mahal. 1 bulan bisa jutaan kita sebetulnya kalau mau membeli oksigen. Kalau kita umurnya sudah 50 tahun misalkan, berapa banyak? Tapi kita kadang-kadang sering nggak mensyukuri itu. Kita tinggal makan saja makanan-makanan, kita ngambil aja, ngambil mutiara, kita ngambil ikan, apa, dan sebagainya. Kita tinggal ngambil aja pohon-pohon yang sudah ini. Mungkin kita nanamnya cuma sekali. Mungkin kita mupuk setelah itu mangga yang sudah bergelantungan itu. Siapa? Kalau kita renungi secara dalam harusnya bersyukur. Bahwa semuanya itu tidak diciptakan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka wa qina adzabannar. Jadi semua itu tidak diciptakan sia-sia dan itu untuk manusia. Tapi manusia sering tidak bersyukur. Sering tidak bersyukur. Masya Allah. Jadi mari kita hindari itu. Jadi jadilah hamba yang bersyukur. Gak ada salahnya kita bersyukur. Maka kita jadi tidak tinggi hati. Kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan sombong. Sombong menutup kebenaran. Kita menjadi orang yang tidak terkendali. Bisa aja kita kelihatannya kita jabatan kita naik. Tapi tahu-tahu membutakan kebenaran itu suatu saat dikeplek nih ambil Allah. Jadilah kadang-kadang pejabat tinggi itu ya, sudah sampai ke puncak misalkan MK, jatuhlah dia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak presiden-presiden di luar negeri itu jatuh begitu karena kesombongannya, karena tidak bersyukur padahal sudah diberi jabatan, sudah diberi waktu, sudah diberi harta, sudah diberi istri dan sebagainya. Kita kurang mensyukurinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka mari kita untuk selanjutnya kita lihat yang berikut ini. Silakan. Saudaraku, pemirsa Cahaya TV di Pati dan sekitarnya yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita lanjutkan. Bersyukur, kita akan ditambah. Tidak bersyukur, dapat azab. Pilih mana logikanya? La in syakartum, la azidanakum. La in kafartum, inna azabi lasadid. Kita bersyukur hati kita ini. Coba kita coba sehari-hari. Kalau kita merasa ya Allah, pagi hari ini kita sarapan enak, alhamdulillah ya Allah. Dengan kita mengucapkan bismillah, kita berdoa, doa makan, kita mensyukuri itu. Hari ini kami bisa diberi rezeki yang baik. Maka walaupun lauknya itu nasi anget tok ambek sambel misalkan, atau tempe, rasanya nikmat. Segala sesuatu apabila disyukuri, itu rasanya nikmat. Kita menerima gaji, menerima sesuatu dari orang lain, kita syukuri. Terima kasih, matur suwun. Ini lebih nikmat. Tapi kalau kita orang gondok, wong sugih kok ngasih muside. Kayak biyen kok gaji nggak bisa sangat banyak dan sebagainya. Kalau gak kita syukuri, gondok, gak nikmat. Tapi kalau kita syukuri, sekecil apapun, Masya Allah. Kalau kita lihat saja ya, coba contoh ya, kucing aja, ya, yang lapar, ngeong. Terus kita kasih sesuatu makanan. Dilahap, kita melihat itu, Masya Allah, indah itu. Indah.
Dia mensyukuri kucing itu, lahap. Habis makan lahap itu, coba dia melirik kepada yang memberi. Dia rasanya terima kasih, begitu. Ini contoh. Dan yang melihat itu terima kasih. Coba kita lihat ya, kalau ada kita punya anak miskin ya. Ada orang yang miskin sekali ya, kita kasih makan, dia melahap, apa gitu ya. Padahal makanan itu juga biasa-biasa bagi kita mungkin. Kita nikmat sekali. Jadi rahasia Allah, la in syakartum la azidanakum. Mari kita gebyah, kita kuat, nah kita rasakan. Sungguh sebetulnya, kalau kita mensyukuri segala sesuatu, yang kecil itu bisa besar nilainya. Yang kelihatannya cuma kenikmatannya kecil, jadi kenikmatannya tak terbatas. Bahkan kalau kita kena musibah pun, kita rasakan sebagai suatu nikmat. Lah iya toh. Mungkin selama ini saya itu makannya nggak tuh, atau mungkin saya ngerokok terus, nggak tahu jadi sakit juga habis ini kapok. Lah enak. Pernah tempo hari kita punya saudara teman gitu ya ngerokok terus cacu satu hari 3 box. Nah habis itu dia umroh di sana sadar. Habis itu kapok begitu aja. Dia tabung, dia tiap hari, tiap bulan bisa rutin bersedekah di masjid itu. Dan dia syukuri. Dan dia tambah sehat, nggak sakit lagi. Nggak sakit-sakitan waktu atau apa. Masya Allah. La in syakartum la azidanakum. Ya, siapa yang bersyukur pasti ditambah. Bersyukur ditambah. Nah, sebaiknya kita milih yang kita ini ditambah dengan rasa yang enak, nyaman, kenikmatan yang kecil, mungkin kita hanya makan nasi sama terasi tok kemawon gitu. Nah, itu rasanya kalau lapar, Masya Allah. Coba aja kalau kita berbuka toh, kita dulu pernah berbuka gitu ya sama orang yang awam dan sebagainya. Nggak punya apa-apa, dia punya telo. Karena itu di gunung kebetulan itu. Nah, begitu karena buka kalau bismillah minum air putih saja sama telo lep Masya Allah nikmat banget. Telo kok rasanya enak gitu Pak, makan telo Pak. Nah jadi itu yang kita perlu renungi lah, kita perlu sharing lah untuk pencerahkan hati kita. Betapa murahnya, makin bersyukur kita makin gratis bisa menikmati semuanya. Bayangin kalau kita melihat keindahan sana sini, warna, tata warna dan sebagainya. Masya Allah, mata kita ini dicuci dengan keindahan-keindahan itu. Masya Allah. Kemudian kalau kita melihat wanita yang soleh itu, Masya Allah. Kita melihat orang yang baik, misalnya anak kita, istri kita, apa dan sebagainya. Dia melakukan sesuatu yang baik, itu memancarkan keindahan-keindahan. Maka nggak salah sebetulnya istri yang solehah itu perhiasan yang paling indah. Kita rasakan sekali. Wanita yang solehah itu ada suatu keindahan yang luar biasa. Kalau kita melihat seperti itu. Nah, jadi kalau orang bersyukur, nyumberlah segala kenikmatan dan ditambah-tambahi. Karena setiap orang yang bersyukur kita dapat pahala. Karena kita ngikuti tuntunan Allah. Kita sudah dapat pahala, kita sudah dapat kenikmatan, dan Allah semakin dekat dengan kita, dan insya Allah kasih sayang Allah akan semakin baik. Maka kalau dibalik, kita kufur nikmat. Wah, apa orang tua saya ini kok delalai, nggak ada apa-apa, aku njaluk laptop, nggak dikasih-kasih, cuwedel jahat, apa kayak. Kalau kita minta sumbang ke sana dikasih sedikit, orang sugih kok begitu, gitu, mengeluh tok aja. Wah, saya kerja begini-begini kok nggak naik-naik pangkat. Wah, itu yang deket sama itu mungkin ini, padahal dia berprestasi. Kita jadi suudzon, kita jadi ganjel. Kita sudah dicicil azab, dan orang memang nggak suka terhadap orang yang nggak bersyukur ini. Kalau orang bersyukur cenderung ikhlas. Kalau orang bersyukur cenderung rendah hati dia. Orang yang bersyukur cenderung tidak cedil, cenderung lomo. Kan dia sudah merasa banyak sekali. Dia sudah merasa banyak sekali karunia Allah. Jadi mau tidak mau dia harus menjadi orang yang balas budi. Sudah terlalu banyak Allah memberikan kepada kita. Nggak terbatas. Sehingga condong orang lomo. Jadi orang bersyukur condong dia ikhlas, condong dia lomo, condong dia akan mengoptimalkan rasa syukur itu. Jadi berterima kasih. Jadi kalau dia ikut pengajian, dia rasa bersyukur. Dia terima kasih, dia menambahkan kenikmatan. Kalau dia sedang belajar, ya, misalkan ada mahasiswa dan sebagainya, dia dapat guru yang pintar dan dia berterima kasih sama Allah. Dia sudah mendapatkan ilmu yang baik.
Nah inilah rahasia bersyukur. Sebaliknya kalau kita gondok, hati ngacel makan gitu, makan ya cuma iki tok, padahal lawuhnya sudah enak, sudah tempe, sudah tahu misalnya itu ya, sudah gereh, macam-macam gitu ya. Ngono karena seringnya gitu, bendino tahu tempe wae, ibu itu gak iso masak, dimakan tuh gak enak, gak nyaman, malu aja lah kadang-kadang merasa jengkel. Sehingga kadang-kadang kesel gara-gara apa? Gara-gara kita ini merasa jengkel. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Nah, kalau ini dalam tataran bisnis atau tataran kehidupan yang lebih besar, orang yang tidak bersyukur biasanya tidak disukai banyak orang. Biasanya dia cedil. Biasanya dia tidak mau mengkader anak buah. Biasanya dia melakukan sesuatu yang pas-pasan. Mengeluh aja. Orang koridornya ada negatif aja. Delok orang, delok pimpinan, delok yang lain negatif aja. Kalau dia lagi berusaha mencari pemasaran, susah dia. Dia salahkan semuanya. Kalau bisa kambing hitam itu semuanya. Padahal kesalahannya dari dirinya sendiri. Itu orang nggak bersyukur begitu. Sehingga akhirnya justru kegagalan-kegagalan. Justru kesusahan-kesusahan. Justru kesulitan-kesulitan hidup yang dia dapatkan. Adzabillah sadid. Belum lagi nanti di akhirat. Mari kita simak yang berikut ini. Silakan. Saudaraku, pemirsa Cahaya TV yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan. Jadi kembali ke tadi, la in syakartum la azidanakum, la in kafartum inna adzabil hasadid. Nah, coba kita dalam kehidupan ini sekali-sekali mbok yang berenung lah. Entah sebelum tidur, entah pada sehabis sholat tahajud atau sehabis sholat. Atau dalam sebuah perjalanan kita naik mobil, daripada bengong dan sebagainya, coba kita renung. Kita renungi bahwa kenikmatan Allah itu memang tidak terbatas. Allah menciptakan tubuh kita luar biasa. Rambut sudah didesain, kenapa alis itu tidak panjang, kenapa di hidung itu ada rambut dan sebagainya. Kalau kita kuat terus ya di dalam film-film yang mencerminkan tentang kebesaran Allah, itu banyak sekali film-film di YouTube dan sebagainya. Luar biasa. Desain hidung itu sudah luar biasa. Desain telinga itu luar biasa. Kita tahu ini mengarah ke jauh, ini mengarah kecil, itu dari kiri atau kanan. Itu suara apa? Itu suara ini. Begitu kita telepon, tahu oh ini istri kita yang nerima telepon di rumah dan seterusnya dan seterusnya. Begitu luar biasanya Allah menciptakan yang namanya tubuh kita ini. Begitu sempurnanya. Belum lagi kita bicara jantung yang setiap hari itu bisa ratusan liter kita pompakan. Kalau kita bertahun-tahun nggak pernah ngadat. Dan jangan kita berharap jantung ngambek pada kita. Cilaka kita nanti. Ya, nah pemirsa Cahaya TV yang dirahmati Allah. Maka merenungi tentang kebesaran Allah ini, tentang tubuh kita, yang ada di dalam diri kita, yang ada di seluruh alam semesta. Betapa kenapa pagi itu indah, siang panas, begitu sore indah lagi, cahayanya begitu indahnya, ada mega dan sebagainya. Kenapa ada malam, kenapa dunia ini dibuat miring 2-3 derajat ke bawah, 2 derajat ke atas. Kenapa kok yang di bawah bumi ini ada laut yang lebih besar, sehingga pada musim begitu ke bawah musim hujan, begitu naik ke atas musim kering, karena belahan khatulistiwa yang bagian utara ini banyak benua-benua besar. Bagaimana Allah menciptakan kok laut itu 3:1. Andaikan laut itu 1:3 dengan daratan, kita akan banyak kekeringan dan sebagainya. Kenapa Tuhan menciptakan suatu air ini begitu pentingnya untuk menghidupi semuanya? Karena pentingnya dia jaga oleh Allah. Ya dia uapkan, dia lari ke
ke ini dia uapkan. Dari atas ada angin masuk ke mana ke daratan dan sebagainya. Sampai di atas ketinggian kurang lebih nggak akan bisa melampaui 10.000 meter, nggak akan melampaui. Itu suhunya sudah minus kira-kira sekitar 5.000-an, itu mendung di sekitar itu. Karena sudah dingin sekali, dia ngelumpuk dan sebagainya, disentil oleh suatu unsur-unsur fisika alami, dia nanti akhirnya masuk turun ke bumi. Karena sudah digeser melalui awan, maka dia sudah digerakkan satu titik dan sebagainya. Maka itulah cara memelihara Allah. Air hujan itu air yang bersih, karena sudah disuling seakan-akan oleh Allah. Itulah cara Allah memelihara itu. Masuk lagi ke laut, kemudian naik, disebarkan kemana-mana, turun ke bumi, meresap, kita minum dan sebagainya. Coba andaikan di atas itu tidak dingin, maka yang namanya mendung itu ya, uap yang berisi uap air akan bablas ke atas, nggak bisa turun. Nah, desain tinggi saja itu sudah pada posisi dia masih memiliki gravitasi, sehingga dia begitu dia nanti menjadi butir-butir air, karena ada gravitasi dia masih turun ke bawah. Coba kalau bablas ke atas sampai 100 km, nggak pernah kembali. Masya Allah, kalau kita lihat alam semesta, kita nangis. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Sungguh kita ini menyanyiakan waktu kita, menyanyiakan hidup kita, sering menyanyiakan segalanya, padahal semuanya itu tidak sia-sia, semuanya itu hak diciptakan oleh Allah. Maka pada kesempatan ini mari kita optimalkan apa yang sudah diberikan kepada Allah. Kita punya anak, optimalkan, peliharalah anak kita, didiklah semaksimal mungkin, ingatkan, berilah makan yang baik, yang halal, dan sebagainya. Kalau kita punya keluarga, bimbingnya keluarga kita. Kita masih punya rumah tangga begitu. Kalau kita punya harta, sucikanlah, syukurlah, sebagai rasa syukur kita. Maka bersedekahlah ke sana ke sini, lihatlah lingkungan kita, mana yang mungkin masih kekurangan makan, datangi. Nggak usah diminta, datangi. Berilah dia beras, toa pakai, dan sebagainya. Sebagian dari rezeki kita. Dan insya Allah itu mensucikan. Dan insya Allah akan menyuburkan kita. Sebagai rasa syukur kita. Jadi syukur yang bagus, apa yang sudah kita terima ini kita optimalkan. Tubuh kita begini, jadi jangan nyacat aja. Enaknya orang luar negeri itu, orang Amerika tinggi, gede, mancung, putih lagi. Wah, kita ini pendek, coklat, apalagi kok kita kulitnya hitam, welek, dan sebagainya. Masya Allah. Jangan sekali-sekali kita nyacat orang lain, nyacat diri kita, nyacat ciptakan Allah. Masya Allah. Itu kita nanti akan menjadi orang yang tidak bersyukur dan mancing azab Allah. Maka mari, pemirsa Cahaya TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sebetulnya kalau berhari-hari kita ngomong bersyukur itu nggak pernah habis. Apalagi kita kupas satu-satu betapa tangan kita, betapa tubuh kita, betapa semua di lingkungan kita ini. Semuanya itu upaya kita hanya sedikit. Tapi itu karunia Allah. Kita nebang pohon dia hidup lagi, kita luka. Yang nutup paling kita ngasih apa namanya, yodium. Habis itu yang merangkai itu semuanya, termasuk merangkai kapilar-kapilar darah itu Allah. Coba kalau Allah ngambek, coba kalau ini semuanya ngambek, nggak bisa. Nah itu kita syukuri. Maka di dalam mensyukuri ini kita optimalkan waktu kita. Apa yang sudah ada kita syukuri, kita optimalkan. Kita punya otak yang luar biasa, jarang kita pakai. Masya Allah. Makanya orang Indonesia ini kadang-kadang ada cerita, kalau otaknya dijual itu mahal. Kenapa? Karena jarang dipakai, masih fresh. Ya ini ada cerita seperti itu. Nah, Masya Allah, yuk kita optimalkan pikiran kita. Yuk kita optimalkan hati kita, fisik kita, waktu kita. Segala sesuatu yang sudah kita terima ini, kita syukuri semuanya. Kalau berupa harta, kita lebih. Kalau kita punya ilmu, kita berikan pada mereka. Kita sumbangsihkan kepada masyarakat kita. Untuk kemaslahatan. Allah mengingatkan kepada kita, salah satu ciri orang yang terbaik adalah rahmatan lil alamin. Orang yang paling baik di dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, jadi pemirsa Cahaya TV yang dirahmati Allah, mari kita gali terus rasa kesyukuran kita tingkatkan terus, kita jadikan pandai-pandai bersyukur, hobi bersyukur, dan kita optimalkan apa yang sudah kita terima ini dengan berbagai hal. Kita manfaatkan yang positif
dan kita kembangkan menjadi hal yang maslahah, yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mencerahkan pikiran kita, motivasi kita untuk menjadi insan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.